selama ini kita bersudut pandang hanya syariat saja, syariat kemanusiaan, syariat manungsane, seolah-olah manusianya bisa bersyariat sendiri tanpa Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan itu tak bisa bersyariat. Itulah tuduhan-tuduhan kita, itulah prasangka-prasangka kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Seolah-olah di dalam hati kita, kita menjadi Tuhan-Tuhan sendiri atas diri kita. Tuhan-Tuhan yang merasa memiliki hidup, Tuhan-Tuhan yang merasa memiliki raga, Tuhan-Tuhan yang merasa memiliki syariat-syariat yang berlaku di dalam diri kita, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, selagi manusianya masih wujud menjadi manusia di hati kita, maka kehidupan, maka badan, maka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan, maka itu semuanya kezaliman, itu semuanya lembah-lembahnya dosa, itu semuanya ahlun nar, ahli neraka, ahli terbakar, ahli kezaliman. Jadi selama ini Satrio Paningitnya masih berada di dalam neraka, digembleng, disiksa dengan apapun yang dicinta-cintainya di dalam hatinya. Toh ujung-ujungnya nanti seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, toh ujung-ujungnya ya kembali kepada Allah. Baik itu dengan sukarela atau dengan paksa azab yang pedih saat syakaratul maut tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini semoga kita termasuk saya memahami tentang Satrio Paningit ini. Sejatinya Satrio Paningit ini adalah rasul-rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah yang selalu menjadi hamba Allah, yang selalu mengabdi kepada Allah. Apa buktinya? Satrio Paningit ini sejatinya adalah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, khalifah-khalifah Allah, pesuruh-pesuruh Allah, utusan-utusan Allah. Apakah buktinya? Bukti bahwa seluruh manusia ini adalah para nabi Allah, para utusan Allah, para khalifah Allah, para rasul-rasulnya Allah, para pesuruh-pesuruh Allah. Buktinya apa? Buktinya kita semua umat manusia diciptakan Tuhan yang Esa, Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan selain yang mewujudkan kita semua. Apapun agama kita, baik Nasrani, Muslimin, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, seluruh manusia ini sejatinya khalifahnya Allah, rasul-rasulnya Allah, utusan-utusan Allah, Imam Mahdinya Allah. Berhubung manusianya selama ini belum menyadarinya bahwa dirinya adalah utusan Allah, bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, bahwa dirinya adalah rasul-rasul Allah, bahwa dirinya adalah Imam Mahdinya Allah, Imam Mahdinya Tuhan, yang mana diperuntukkan untuk memberantas angkara murka yang ada di dalam setiap jiwa-jiwa manusianya.
Karena kita tidak menyadari itu, maka selamanya kita hanyalah menjadi satrio paningitnya, hanyalah menjadi rasul-rasulnya, hanyalah menjadi nabi-nabinya, hanyalah menjadi utusan-utusannya, hanyalah menjadi pesuruh-pesuruhnya, hanyalah menjadi budak-budaknya iblis dan setan. Karena kita selama ini tidak menyadari di dalam hati kita bahwa kita ini loh ada yang menciptakan, bahwa kita ini loh ada yang mewujudkan, bahwa kita ini loh ada yang menghidupi, bahwa kita ini loh ada yang menggerakkan, bahwa kita ini loh ada yang menguasai. Selama ini kita tidak sadar itu. Marilah para sahabatku, wahai seluruh manusia, bangkitkan satrio paningitmu. Bangkitkan Al-Mahdi yang telah lama tidur di dalam dada-dadamu. Bangkitkan kerasulanmu di dalam dadamu. Bangkitkan bahwa dirimu itu hanyalah utusan-utusan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bukan rasul dan bukan utusan setan. Bukan rasul dan bukan utusan hawa nafsumu dewe-dewe. Selama ini kita beragama dan bertuhan apapun agamanya, apapun Tuhan-Tuhan yang kita sebut, itu sejatinya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Tak ada Tuhan lagi yang disebut Tuhan kecuali Tuhan yang menghidupimu, yang mewujudkanmu. Siapakah dia Tuhan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi seluruh apapun yang diciptakannya. Nah, jadi Tuhan itu hanya satu. Siapa? Hidup yang telah lama kita akui sebagai hidup kita ini loh Tuhannya seluruh manusia. Karena hidup itu hanyalah milik Tuhan. Sedangkan manusia yang diciptakan ini sejatinya tidak ada, sejatinya gaib, sejatinya mati. Itu yang tidak kita sadari selama ini. Sehingga kita selalu menjadi satrio paningitnya iblis dan setan, guna diajari, guna dibimbing untuk menentang-nentang, untuk menyerang-nyerang Tuhannya. Jadi beragama dan bertuhan kita selama ini yang masih ala syariat, yang masih terkungkung dan terbelenggu dengan hukum-hukum syariat, itulah yang dimaksud binaan-binaan iblis dan setan. Kenapa saya bilang seluruh syariat-syariat agama-agamanya manusia itu adalah binaan iblis dan setan? Karena di dalamnya nafsi, karena di dalamnya mengaku-akui bahwa syariat ini adalah syariatku sendiri. Pergerakan apa yang kulakukan di dalam hidup dan badan ini ya karep dan kehendakku dewe-dewe, sehingga akan menjadi kontradiksi, sehingga akan menjadi permusuhan-permusuhan antar manusia, permusuhan-permusuhan antar umat beragama.
permusuhan-permusuhan antar golongan, permusuhan-permusuhan antar aliran. Kenapa? Karena semuanya masih beragamakan Allah, iblis, dan setan, yang mana syariat-syariatnya masih pulang, masih kembali rojiun kepada iblis dan setan. Syariat-syariat yang kita lakukan selama ini kan kembali